Ya caleg dari Nasdem, dapilnya dapil daerah pilihan untuk Sumatera Utara 1. Saya ditunjuk sebagai Wakil Kepala Kepolisian Republik Indonesia. Hari pertama ya salah satu pimpinan DPR datang ke ruangan saya. Ya mungkin ada, tapi ya jangan tahu vulgar dikatakan gitu loh. Sampai saya bilang sama beberapa kawan saya, udahlah nggak usah diikuti. Risiko paling kita kalau saya tetap cinta kepada Polri. Nah, Polri yang bagaimana ya kita harus berikan masukan gitu. Ternyata waktu Ketua KPK memberhentikan kasusnya Pak Setnov gitu. Oh enggak, mana buktinya? Nah sekarang Pak Agus sudah bicara di media, ya itu nanti yang ini saatnya generasi milenial berbuat. Loh, emang yang tua ini nggak pernah jadi milenial dulu, nggak pernah muda. Terus saya pernah muda gitu. Kalau zaman tahun perlu secara sadar dan bertanggung jawab, ya jangan main-main dengan aturan yang sudah ada dirubah untuk kepentingan dirinya sendiri itu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini Al-Faqih Habib Has dapat tamu khusus yang sudah janji cukup lama bisa podcast bersama ya. Iya. Dengan Jenderal Polisi Uguro Seno. Siapa yang nggak kenal? Baik Bapak Jenderal. Selamat datang di Has dan di Peace Channel nih. Terima kasih Pak Safi. Ya. Saya udah lama kontak-kontakan dengan beliau nih, kepengen bisik-bisik ya. Kalau bahasa di sini tuh bisik-bisik politik kenegaraan. Oh iya. Jadi melihat background Bapak sebagai mantan Wakapolri ya. Iya. Nah, jadi banyak yang perlu kita bahas. Jadi banyak sekali yang kita bahas. Terakhir tahun berapa Bapak pensiunnya? Saya pensiun tanggal 1 Maret 2014. 2014. Ya. Oh, berarti selama eranya SBY ada di dalam ya? Masih, Pak SBY masih ada, terus ganti Pak Jokowi. Oh, berarti kita sama-sama. Saya juga dengan SBY lumayan lama. Iya. Dalam arti waktu itu kita ikut 2004, 2009 juga ikut sampai kemarin sampai di 2014 masih tetap ya dengan beliau. Bahkan ada beberapa buku yang saya tulis buat beliau. Gitu. Ada yang menarik ya waktu itu kalau masalah SBY sedikit ke belakang ya. Iya ya. Jadi pada saat rame-ramenya SBY diisukan dengan topik yang masuk sebagai berseteru yang luar biasa di luar. Begitu saya tulis buku SBY, saya datang ke Pak Topik Kemas minta sambutan, dikasih sambutan Pak. Iya. Luar biasa. Saya lapor ke istana, Pak SBY ini ada sambutan dari Topik Kemas resmi sebagai ketua MPR. SBY antara percaya dan tidak gitu. Iya. Kita lihat bukunya. Saya bawa aslinya tuh dari kop MPR. Langsung bawa ke dalam. Buat ngobrol-ngobrol gitu Pak. Sehat-sehat Pak ya? Sehat alhamdulillah Pak. Jadi selama ini ya kegiatan masih seperti biasa di masyarakat. Jadi lebih banyak komunikasi dengan masyarakat langsung. Gitu ya. Tapi saya kagum nih. Seorang jenderal Wakapolri udah segala-galanya ada, tapi mau terjun di dunia politik. Ya. Masuk dari Nasdem yang memang saya kagumi sejak awal. Nasdem ini satu-satunya partai yang punya nyali. Ya. Dari awal tuh diragukan ya. Saya mungkin orang pertama yang memberikan statement. Begitu Surya Paloh bilang hari Sabtu, dibilang mau deklarasi tentang Anies itu, saya pertama kali memberikan ucapan apresiasi. Karena banyak sekali kan gonjang-ganjing ya. Iya. Saya juga dikenal di situ aja ada Pak Siswono ya. Tapi luar biasa. Jadi keraguan orang sekarang sudah tertutup semua ya. Iya. Gitu. Alhamdulillah Pak Ugro ini caleg dari Sumut 1 ya. Iya, caleg dari Nasdem, dapilnya dapil daerah pilihan untuk Sumatera Utara 1. Meliputi Medan, Deli Serdang Bedagi sama Tebing Tinggi. Iya. Saya yakin Pak Ugro bisa terpilih di sana. Insya Allah Pak. Jadi karena pernah bertugas di sana dan ya kita dulu kan pelaku sejarah Pak.
Betul. Sejarah perjalanan kita sudah dicatat oleh bangsa dan negara, khususnya masyarakat di Sumatera Utara. Masya Allah, Masya Allah. Saya juga bagian dari itu. Jadi memang kalau kita lihat perjalanan kepolisian ya, Ya, apa namanya, naik turun ya, ya, gitu. Di zaman-zaman Bapak waktu itu saya melihat suatu proses yang hukum ya, yang begitu tegak ya. ya, Jadi tidak ada lagi seperti akhir-akhir ini ya. Jadi begitu ketegasan juga di DPR juga punya satu marwah yang luar biasa ya. ya. Dulu fungsi kontrolnya kan dari Komisi 3 DPR itu cukup ketat. Jadi hampir tidak ada masalah yang tidak dimonitor oleh Komisi 3 DPR ini menyangkut pekerjaan polisi di masyarakat itu. Tapi yang saya lihat waktu itu memang kepolisian bekerja on the track ya. Ya, Habis itu DPR juga bekerja on the track. Caleg-calegnya juga banyak yang punya bobot ya. Ya. Sehingga fungsi kontrol antara Komisi 3 dengan mitranya itu kepolisian itu kan begitu ada wibawa ya. Imbang lah, jadi seimbang. Itu udah dirasakan masyarakat. Jadi setiap ada komplain masyarakat, pengaduan masyarakat tentang polisi disampaikan Komisi 3 pasti langsung direspon. Itu yang saya lihat. Jadi waktu itu DPR itu betul-betul berfungsi dan ditakuti. Iya, iya. Ya, jadi apa namanya, kepolisian, kejaksaan dan lain-lain itu begitu patuh ya terhadap hukum ya, nggak seperti. Nah ini gimana? Menarik ini untuk kita bahas yang saat ini nih. Ya, jadi saya juga tidak tahu pada saat saya ditunjuk sebagai Wakil Kepala Kepolisian Republik Indonesia. Hari pertama ya salah satu pimpinan DPR datang ke ruangan saya. Bukan bicara masalah tugas, bicara masalah mau nambah anggaran berapa nih polisi. Saya bilang sementara cukup Pak, nggak usah dulu. Masa nambah anggaran lagi. Yang kemarin saja belum habis, masa mau dikasih lagi. Takut kita muntah gitu aja. Akhirnya ya beliau tidak bisa mencoba nerobos ke saya waktu itu. Akhirnya tidak ada masalah. Ya memang kalau kita lihat kinerja ya DPR waktu itu kan lumayan bagus ya. Ada keseimbangan ya antara tugas dan wewenangnya itu. Jadi sinergi antara kepolisian dengan DPR dengan apa namanya lembaga-lembaga lain itu begitu rapi ya, termasuk KPK ya kita lihat ya. Iya, dengan KPK, dengan lembaga-lembaga kementerian yang lain itu juga hubungan yang benar-benar hubungan kerja yang harmoni Pak. Jadi tidak ada misalnya mencari-cari kesalahan, itu juga tidak ada. Tapi saling membantu lah. Jadi mungkin pimpinan-pimpinan saat itu bisa merasakan adanya komunikasi yang lancar di situ aja. Kalau komunikasi mulai tidak lancar, biasanya ya pasti ada masalah. Situ kuncinya di situ ya. Komunikasi aja Pak. Kalau komunikasi lancar ya saya bisa diselesaikan. Jadi kalau tidak antar instansi nanti dibawa, kalau antar penegak hukum nanti dibawa ke Komisi 3. Di Komisi 3 bicarakan lagi 3 pihak. Nah, akhirnya bisa ada solusi seperti itu. Banyak yang terjadi, misalnya kasus-kasus dulu ada kasus cicak buaya dan sebagainya. Kemudian ada masalah pelanggaran etika profesi berkaitan dengan pemeriksaan seseorang yang sudah sedang diperiksa oleh penyidik, tapi karena pihak penyidik bukan dari Polda di Jakarta ya, tapi Polda dari luar Jakarta, yang diperiksa ini tidak memberikan jawaban sesuai dengan harapan penyidik. Akhirnya digeledah dan ditemukan narkoba di tubuhnya. Jadi setelah dilaporkan, saya waktu itu Kadif Propam. Kadif Propam. Saya bilang seorang manusia kalau sudah seorang masyarakat kalau sudah diperiksa oleh polisi, oleh penyidik, itu adalah manusia yang bersih. Kalau sudah di hadapan penyidik, manusia yang bersih. Jadi tidak boleh digeledah lagi, nggak boleh. Itu menurut saya melanggar hak asasi manusia. Gitu. Jadi akhirnya ya saya proses. Ya,
alhamdulillah yang bersangkutan akhirnya bebas murni, karena memang apa ya, mengungkap kasus narkoba itu tidak semudah mengungkap kasus-kasus tidak pidana lain, Pak. Jadi polisi dibutuhkan semacam kalau dokter spesialis lah. Iya, iya, Di iya. situ. Jadi tidak bisa barang di tangannya terus ditangkap, tidak bisa. Iya. Itu harus ada proses, ada kontrol delivery, ada undercover buy dan sebagainya. Jadi ya kalau polisi di narkoba sekolahnya harus sama dengan dokter spesialis. Itu ya. Sangat complicated ya. Iya, tidak bisa langsung menuduh seseorang, nggak bisa. Iya, iya, iya. Kalau kembali ke kasus korupsi, Pak, kan 2 periode ini kan kita melihat ya, korupsi begitu merajalela ya. Zamannya Bapak dulu saya merasakan kayaknya bisa ada hitungan jari ya, apalagi apa namanya di level-level tinggi, katakan Ya. tinggi dan lain-lainnya, kayaknya nggak begitu separah sekarang ini. Gimana menurut Pak Ogden? Ya, yang pertama kinerja aparat penegak hukum di bidang tidak pidana korupsi. Jadi saya mengamati selama ini seperti KPK ya. KPK begitu ada informasi seharusnya diadakan seperti penelitian, kemudian penyelidikan atau penyidikan. Jarang orang yang memahami bagaimana hukum acara pidana itu diberlakukan. Jadi penyelidikan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum, terutama misalnya dari pihak kepolisian atau KPK, itu tidak boleh membuat surat undangan memanggil, nggak boleh. Jadi kebiasaan membuat klarifikasi undangan itu sebenarnya tidak boleh, karena kalau kita baca di hukum acara pidana, penyelidikan itu dilakukan setelah adanya laporan polisi, kemudian diterbitkan surat perintah dimulainya penyidikan. Nah, penyelidikan yang di dalam penegakan hukum itu sudah merupakan bagian dari penyidikan di situ. Jadi penyelidikan itu berlangsung sepanjang tahun. Tidak ada istilahnya hentikan penyelidikan, nggak ada. Di KUHP juga tidak diatur. Oh gitu. Ya, jadi apalagi kalau ya mungkin seperti sekarang ada laporan polisi kemudian dibuat surat perintah penyelidikan, sudah dipanggil semua, ternyata itu bukan tindak pidana atau alat bukti kurang, kemudian digelar. Nah, digelar kemudian dikeluarkan surat perintah penghentian penyelidikan. Ini kekuatan hukumnya di mana? Di pra-peradilan juga tidak bisa. Jadi apa yang saya alami waktu saya pernah jadi Kasat Serse Jakarta Pusat tahun 92. Jadi begitu ada laporan polisi ya diterima dan ada dugaan pidana, nah kita mencari alat-alat bukti tadi dengan melakukan penyelidikan. Gitu. Misalnya seorang kepala cabang, dulu ada kepala cabang bank di Indonesia salah satu membuat KTP palsu. Itu tidak bisa yang diduga tersangka ini diberikan surat undangan, surat panggilan, kemudian ditanya, apakah Anda membuat KTP palsu? Itu bukan polisi, bukan penyidik. Tapi kalau ada dugaan KTP palsu, itu diselidiki dengan berbagai cara. Polisi nyamar dan sebagainya. Makanya polisi itu kan sekolahnya kan sulit, ya kan? Seperti kalau kita nonton film ada apa kayak James Bond atau mungkin cerita Sherlock Holmes gitu ya. Ya memang sulit seperti itu gitu loh. Nah, setelah kita melakukan penyelidikan, ditemukan ada saksi lain, ada barang bukti, baru yang terperiksa yang diduga sebagai tersangka tadi kita tanya, nah, pernah punya KTP palsu? Enggak ada Pak, misalnya jawabannya seperti itu. Tapi kita tunjukkan, saya dapat ini, saya sita dari seseorang, ini bukan punya Anda. Pasti dia tanya, lu Bapak dapat dari mana? Oh itu rahasia polisi. Seperti itu harusnya. Jadi ya contoh kasus apa yang dilakukan di KPK misalnya kaitan dengan Formula E gitu ya. Saya lihat semua personil di DKI dipanggil semua hampir seluruhnya. Kapan DKI mau kerja? Nah, seharusnya di situ dilihat ada bukti nggak dari, misalnya ditemukan bukti nggak dari BPK misalnya kerugian uang. Kalau nggak ada ya udah. Jadi
Mungkin eranya sedang berubah ke arah situ ya, untuk menjadi supaya laku dijual ya. Wah, kalau manggil Ugroseno sebagai tersangka kan nilai tinggi, tapi kalau manggil Ugroseno tahun 2013 mungkin nilainya lebih tinggi gitu. Lebih tinggi Ya, lagi. masih Wakapolri gitu kan ya. Tapi kalau Ugroseno udah pensiun mungkin nilainya nggak ada gitu. Iya. Jadi memang keprihatinan bangsa ini ya tentang apa namanya kinerja Kapolri ya. Kinerja kepolisian ini kan begitu menjadi sorotan tajam ya akhir-akhir ini ya. Ya. Apa betul Pak ada terjadi waktu di era Bapak, saya tidak melihat ada friksi-friksi di dalam kepolisian. Tapi sekarang kok banyak friksi-friksi yang betul. Ya, saya melihat gini, partai politik terlalu banyak masuk ke dalam institusi. Nah, itu saya temukan sejak ya menjelang saya pensiun lah 2000, bukan 2004 sudah ada gitu ya kan. Jadi sampai timbul hal-hal yang tidak mengenakan kan, seolah-olah polisi mendukung salah satu capres misalnya gitu. Ya mungkin ada, tapi ya jangan terlalu vulgar dikatakan gitu loh. Sampai saya bilang sama beberapa kawan saya, udahlah nggak usah diikuti. Risiko paling kita kalau ketahuan kita yang tidak setuju paling dipindah atau jabatannya dicopot. Jabatan dicopot itu menurut saya bukan hal yang memalukan dan bukan hal yang berat gitu. Jadi nyawa kita dicopot sama malaikat saja kita siap kok, apalagi cuma pangkat jabatannya biarin aja. Nah, saya sampaikan kalau misalnya kita mau ya contoh lah tahun 2004 itu kalau misalnya aparat kepolisian mau dukung salah satu capres, kekuatan kita berapa? Misalnya 400.000 satu orang bawa 5, cuma 2 juta. 2 juta itu dibandingkan DPT seluruh Indonesia itu hanya berapa persen kecil. Jadi udahlah nggak usah ikut, kita tetap lurus sebagai insan Tribrata sama Catur Prasetya. Jadi kuncinya banyak elit-elit kepolisian yang sudah masuk di dunia politik ya. Ya kelihatannya seperti itu, jadi saling mempengaruhi. Mungkin iming-iming ya, yang iming-iming yang banyak. Jadi saya hanya memperhatikan dari luar, dari luar. Oh pasca pemilihan presiden banyak yang jadi komisaris di BUMN. Ada menjadi komisaris di BUMN itu juga tidak mudah. Jadi saya kebetulan setelah pensiun dari Wakapolri, jabatan Wakapolri, diminta menjadi komisaris di independen di PLN, Pak. Setengah mati saya ngikuti istilah-istilah PLN, ada Saidi namanya. Kita belajar lagi. Makanya ilmu kita, ilmu di kepolisian, ilmu di TNI, begitu kerja di BUMN ya berangkat dari nol lagi sama dengan nyambung jadi ya. Iya, harus pendidikan di Akabri mungkin perlu ditambah tentang pelajaran komisaris gitu ya, mungkin supaya suatu saat kalau udah mencapai pangkat jenderal itu bisa jadi komisaris gitu. Ya memang selama ini kalau kita lihat itu kan semacam bonus ya, bonus antar pejabat itu kalau tidak didubeskan ya dikasih jabatan di komisaris ya. Itu yang terjadi selama ini ya. Ya harus kalau misalnya masuk ya harus kompetensi, kemudian ya punya kemampuan di situ. Jadi harus disiapkan dari awal lah, tidak bisa oh terima kasih ya kemarin Pilpres dukung saya, nanti kamu jadi komisaris di BUMN gitu. Oh, itu bukan ucapan terima kasih, itu sama dengan yang menurut saya sama dengan menjerumuskan gitu. Itu merusak ya. Merusak mah enggak boleh. Jadi transaksional yang selalu membawa dampak negatif ya. Dan panjang ya. Ya sekarang mungkin udah banyak yang kira-kira wah nanti kalau capres nomor berapa nih jadi tempel aja masih jadi. Jadi kembali dari awal kalau seperti saya yang saya ceritakan ya. Saya dari awal memang masuk Akabri kepolisian karena punya cita-cita seperti itu. Jadi tahun 1999 saya ditawari jadi wali kota di Surabaya, saya tolak. Yang bisa jadi wali kota di Surabaya itu lulusan STPDN atau APDN. Betul. Bukan lulusan Akabri. Jadi kalau mau waktu itu ribut orang di fungsi ABRI kan, saya menyatakan tidak mengatakan bahwa di fungsi ABRI bagaimana enggak. Saya katakan bahwa saya tidak bisa menerima untuk dijadikan wali kota Surabaya. Karena saya dulu masuk Akabri, pelajaran saya nggak ada, pelajaran tentang kewali kotaan nggak ada gitu loh. Makanya saya tolak halus, akhirnya saya nggak jadi. Gitu. Masya Allah.
Kalau orang-orang seperti punya pendidikan seperti Bapak, bangsa ini bagus ya. Iya, kalau maksudnya gini. Jadi kalau kita nggak mampu ya nyatakan tidak mampu. Ya, tapi kalau kita lihat sekarang kan jadi politik tadi yang seperti balas budi itu selalu terjadi ya karena masuk di dunia politik tadi ya. Ya bisa kita lihat lah sekarang kalau yang jadi pejabat apa kan kemampuannya kan ya sulit untuk dikatakan bahwa berprestasi gitu. Jadi ya sama kalau nanti ada ketentuan di undang-undang bahwa ASN bisa masuk ke instansi militer, TNI bisa masuk ke instansi Polri dan sebagainya. Saya pikir mau jadi apa gitu ya. Nanti apakah Kapolri itu bisa dipimpin oleh mantan kepala dinas peternakan bisa gitu, karena kepala dinas peternakan masih saudaranya presiden bisa seperti itu kan ya nggak bisa. Ini yang gitu. jadi rusak ya. ASN yang ini ya. Tapi kalau mau diatur ya mungkin ada pendidikan khusus ya. Jadi tidak ada sebutan aparat sipil negara, tidak ada sebutan aparat Polri dan aparat militer, tapi semuanya adalah aparat pemerintah pusat dan aparat pemerintah daerah. Gitu. Nah ini nanti akibatnya luas, gitu loh. Kalau aparat pemerintah pusat, apakah misalnya polisi dan TNI ini apakah aparat pemerintah pusat atau pemerintah daerah, gitu kan? Nah, ini yang perlu ditata. Jadi tidak semudah apa yang dikatakan orang bahwa wah sekarang sudah enak, ke depan nanti polisi bisa menjadi jadi pegawai di Pemda, terus nanti orang ASN bisa menjadi misalnya ya bagian logistik di Polri, terus pangkatnya langsung bintang 2 gitu, pakai tituler atau dan sebagainya. Ini tidak semudah apa yang orang katakan seperti itu. Ini perlu duduk bersama dan dibicarakan bersama itu. Kembali lagi ke rencana Bapak, insya Allah ya bisa terpilih sebagai anggota DPR. Apa sih Pak yang memanggil Bapak untuk apa namanya, kan saat ini kan sudah terlihat ya kasat mata ya. Ya di lembaga DPR itu menjadi semacam sorotan dan menjadi olo-oloan ya. Kan saat ini kan menjadi olo-oloan publik ya. Baik dalam maupun luar ya. Karena perilakunya selama ini banyak sekali pelanggaran konstitusi yang dilabrak ya. Tapi di sisi lain kita juga melihat kinerja Kapolri juga yang saat ini juga cukup bagus ya kita lihat ya. Gimana menurut Bapak nih? Ya, jadi DPR itu bukan kita jadikan tempat untuk ladang pekerjaan karena di luar kita menganggur gitu, nggak ada pekerjaan. Jangan. Tetap di legislatif adalah pengabdian. Jadi saya tadi mau istirahat saja, tapi begitu melihat ya beberapa peristiwa misalnya gini, sejak lahir menjadi perwira polisi itu saya tetap cinta kepada Polri. Nah, Polri yang bagaimana ya kita harus berikan masukan gitu. Jadi jangan sampai ke depan nanti misalnya ya salah arah misalnya. Walaupun sekarang ya bukan salah arah gitu. Jadi misalnya masukan begini. Tapi tidak di pusat ya, ini di daerah saja. Jadi saya perhatikan biasanya hubungan Kapolda dengan Kajati ini kan akrab nih. Iya. Nah, itu nanti membuat formula mengkriminalisasi pengusaha misalnya. Sekarang banyak tambang misalnya. Ini kan bahaya. Nah, saya melihat di situ, tapi saya tidak bisa berbuat apa-apa. Gitu. Udah pasalnya tidak jelas, ya kan. Kemudian jaksa dalam tempo yang sesingkat-singkatnya begitu berkas dikirim pertama langsung P21, itu ada Pak. Kemudian sampai pengadilan juga saya ikuti sidangnya juga. Ya kondisi seperti itu. Saya nanti tidak katakan bahwa hakimnya baik tidak baik, tapi putusannya juga ya mengganggu pikiran saya gitu. Jadi ini ke depan bagaimana? Nah, yang saya takutkan nanti kalau hal-hal dilakukan oleh oknum-oknum di daerah seperti ini, nanti yang rugi Polri. Iya. Bener, yang rugi Polri. Karena sekarang dalam penegakan hukum kan sudah ada hukum acara pidana. Nah, pemisahan antara penyidik, kemudian penuntut umum, kemudian ada pengadilan, ada hakim di situ, itu sudah jelas, ya kan? Jadi saya waktu dulu sekolah di PTK juga sempat dengar dalam suatu diskusi, bila perlu aparat penegak hukum, jaksa, polisi, penyidik, jaksa, hakim ini main golf bersama dilarang. Diskusi dialog di lapangan golf itu dilarang, walaupun
mau pakai Forkompimda, mau pakai Muspida, udah itu dihilangkan. Jadi ya kembali lagi perannya masing-masing. Jadi jangan sampai diskusi nanti, Mas ini ada LP nomor sekian kasusnya seperti ini, kira-kira bisa dibantu nggak nanti dipercepatin? Itu tidak boleh. Nah, etika penegakan hukum ini harus ditegakkan. Nah, siapa yang menegakkan etika seperti ini? Apakah masing-masing punya komisi kepolisian, ada komisi kejaksaan, ada komisi yudisial? Ini saya tidak tahu apakah fungsi ini bisa berlaku kalau itu melibatkan 3 pendekar hukum ini yang berkonspirasi nih. Apa dibentuk lembaga baru lagi nanti, lembaga pengawas criminal justice system seperti itu. Ini perlu keberanian di situ. Makanya lihat situasi seperti itu ya, kita harapkan jangan sampai KUHP ini nanti suatu saat kalau diamandemen, nah tugas-tugas penyidik ini diambil lagi, dipangkas lagi. Padahal harusnya ya dengan lahirnya KUHP itu sudah selesai pekerjaan jaksa sebagai penyidik di bidang tidak pidana umum, Pak. Itu harus hilang gitu. Jadi di pasal terakhir KUHP itu saya lupa pasalnya, bahwa ya setelah 2 tahun hilang. Tapi ya kembali lagi yang saya ceritakan tadi, karena pihak kejaksaan di daerah tersebut akan mengkriminalisasi seseorang, pertama dianggap seolah tidak pidana korupsi. Tapi ini sidangnya bukan tidak pidana korupsi. Jadi gratifikasi. Gratifikasi, pemberi gratifikasi kan itu sudah berbulan-bulan yang lalu, bukan pemberi gratifikasi, tapi dicek rekening pernah memberikan sesuatu padahal dia kenal sama orang itu. Dianggap gratifikasi, padahal nggak ada gratifikasi. Jadi ya benar-benar tolong dijaga, jangan sampai aparat kepolisian dan kejaksaan di daerah itu main mata seperti itu. Nanti yang rugi polisi, saya yakin yang rugi polisi. Sayang, polisi yang kita cintai ini nanti kalau hak-haknya dia, tugas pokoknya, kewajibannya yang diatur dalam dan fungsi yang diatur dalam hukum acara pidana, akhirnya kembali seperti zaman sebelum ada KUHP lagi. Itu yang saya takutkan. Nah, makanya setelah saya diberitahu sama rekan-rekan yang ada di partai Nasdem, ya, saya cobalah mungkin di 2024, 2029 masih bisa berkiprah di legislatif ya. Mudah-mudahan kontrol kita untuk ya paling nggak bisa meningkatkan apa yang sudah dilaksanakan sekarang ini, yang tidak baik kita tinggalkan, yang baik kita tingkatkan, supaya ke depan nanti penegakan hukum ini masyarakat bisa merasakan ya penegakan hukum yang berkeadilan itu aja. Ya, kalau kita memperhatikan di era terakhir ya, mulai kasus Sambo ya, kasus Sambo yang begitu dahsyat ya, tarik menarik sampai perhatian publik yang begitu luar biasa ya, kita berikan semacam apresiasi ya, berhasil, dan habis itu berlanjut lagi dengan kasus narkoba ya. Nah, gimana menurut Pak Ogro nih dengan yang 2 nih sekarang yang terakhir yang masalah feel, gimana menurut Pak Ogro nih? Jadi ya kita sangat prihatin seperti kondisi yang terjadi beberapa waktu yang lalu. Jadi saya ikuti kenapa ini bisa terjadi. Saya kembalikan, waktu saya berpangkat Letnan 2 pertama kali dinas di Kepolisian Metropolitan Jakarta Raya, Pak, itu diberikan senjata api revolver, padahal modelnya panjang, Pak, besar. Itu mungkin nggak ada yang mau, tapi kita bangga sebagai letnan. Kenapa? Karena yang letnan 2, karena begitu letnan 2 itu baru bisa memegang senjata api genggam. Namanya brigadir, apalagi tamtama tidak diizinkan. Jadi mereka kalau nanti ada seorang tamtama naik jadi brigadir, kemudian dia naik lagi menjadi perwira, itu mendapatkan senjata api itu genggam itu rasanya sudah kebanggaan. Tapi kalau senjata api semua dibagi, ada supir dibagi, pengawal dibagi, nah, ini kita nggak tahu senjata api ini buat apa gitu loh. Itu yang kontrolnya susah. Mungkin nanti suatu saat perlu ditertibkan kembali. Kemudian dengan terjadi beberapa kasus tadi, saya bilang ini ada letak kesalahan di mana? Ya, mungkin fungsi propam menurut saya belum bisa berdiri tegak. Karena saya pernah kadipropam, saya pernah usulkan kadipropam itu harusnya bintang 3 di polisi. Dan orang yang tugas di propam itu nggak usah pindah-pindah.
gaji sekarang sama, tunjangan kinerja sama, tunjangan apa, semua sama, ya kan? Nah hidup mau dicari apa? Mau cari pangkat. Ya kalau udah pensiun pangkat ditaruh aja Pak, nggak dibawa-bawa lagi. Ya. Tidur juga nggak dipakai pangkat, gak ada yang pakai pangkat. Nah ini mungkin sepertinya perlu disampaikan. Nah, makanya dengan kejadian-kejadian yang seperti yang diceritakan tadi, ada masalah kaitan narkoba dan perwira tinggi terlibat narkoba. Jadi ini perlu ada semacam, ya kalau tahun-tahun 70-an 80 kan ada Santi Dharma, macam-macam, ada ya pengarahan dari jam pimpinan itu harusnya disampaikan, jangan sampai terjadi. Nah, saya yang soroti waktu beberapa anggota Propam yang dikenakan dengan obstruction of justice. Nah, saya terus terang aja, saya mau memberikan kesaksian kasusnya nggak bisa. Ini ke depan nanti bahaya bagi anggota Polantas yang menangani kecelakaan lalu lintas di jalan. Dia salah menangani TKP, langsung kena pidana, polisi akan habis. Makanya saya maju mati-matian. Indra Kurniawan ini dan kawan-kawannya ya perlu disampaikan supaya publik tahu. Obstruction of justice itu dikenakan kepada terpidana atau tersangka yang melakukan tindak pidana, kemudian dia melakukan tindakan lain yang kira-kira dapat mempersulit penyidikan, merusak TKP dan sebagainya. Itu di situ. Jadi pasal itu jungto, jadi bukan pasal pokok. Ancamannya nggak sampai 2 tahun, hanya berapa, setahun berapa. Gitu. Atau merusak barang bukti lainnya setelah di polisi itu juga ada. Mudah-mudahan nanti ya junior saya yang kena obstruction of justice tadi bisa dibebaskan. Ke depan tadi nggak bagus bagi Polri, obstruction of justice. Jadi gitu ya. Akan membuat anggota polisi ragu-ragu. Nah, kemudian dalam penanganan masalah TKP seperti itu. Jadi barang bukti kayak narkoba ya, barang bukti disimpan penyidik. Ini yang salah sebetulnya siapa? Yang salah pemerintah. Seharusnya amanat undang-undang hukum acara pidana, rumah penyimpanan benda sitaan negara apapun itu adalah tanggung jawab Kumham. Kumham ya. Iya, itu harus disiapkan. Jadi kalau misalnya penyidik menyita barang, titipnya di Kumham, yang nangani Kumham. Lapas, rutan juga Kumham. Tidak bisa ya penyidik nyimpen sendiri barang bukti, nggak bisa, harus dikirim. Nah, manajemen rubasan rumah penyimpanan benda sitaan negara ini, ya saya pernah kunjungan juga ke Arizona di Amerika tuh, itu ruangannya tuh seluas 8 sepak bola. Mau nyari barang kecil di situ itu mudah, di komputer dicek, jadi di satu tempat sendiri ya. Nah, ini terkontrol ya. Iya, Pak. Jadi harusnya penanganan narkoba tadi kalau disimpan, ya namanya manusia kan, polisi juga manusia. Nah, tidak bisa disimpan penyidik. Nah, itu harusnya disimpan, ada yang mengawasi lagi, fungsi lain yaitu Kumham. Nah, kalau narkoba seharusnya bagi saya disisihkan berapa miligram atau berapa gram untuk pemeriksaan laboratorium. Nah, sisanya langsung aja di disposal aja, nggak usah untuk barang bukti. Saksikan, bikin berita acara, disposal. Barang bukti tidak harus fisik ya. Ya, dalam arti kan cukup cukup yang diperiksa lapor bisa. Mungkin disediakan 1 gram seperti itu bisa nanti. Ya kan? Artinya tidak perlu phishing yang banyak kan. Nggak perlu 1 truk, 1 kontainer, nggak perlu. Itu kan ada dokumentasi, video segala macam apa kan sudah cukup lengkap kan. Jadi setiap kantor polisi di Polres nanti punya, kan ancaman narkoba masih tinggi nih, punya insenerator yang bisa menghancurkan, membakar narkoba habis. Jangan sampai ada yang disimpan. Simpan nggak ada manfaatnya ya. Nggak ada Pak. Jadi malah ya mungkin bisa beredar kembali. Nah, ini sebetulnya tugas pemerintah, bukan tugas polisi. Di sini harusnya nanti ya mudah-mudahan ke depan nanti ya setelah ada pergantian pimpinan nasional ini bisa KUHAP dibaca lagi lah. Jadi Menkumham itu ke depan juga harusnya membaca KUHAP juga, jangan hanya membaca ke depan 5 tahunan, jangan. Itu kita prihatin ya sekarang Menkumham juga kena kasus lagi ya. Ya memang rame lagi ini. Memang di era ini luar biasa ya, sudah pimpinan MK berbuat salah, pimpinan KPK juga bermasalah, sekarang muncul lagi bahkan yang menyedihkan lagi Pak. Mungkin Pak Ogro lihat ya. Ini belum lama ini kan
apa namanya salah satu anggota BPK Hmm. yang semua lumayan lama ya, Iya. temen saya juga, Hmm. Aksanul Aksan, Kossasi iya. dari Demokrat. Beliau itu kan kemarin kan terkena kasus BTS. BTS itu kan, dia kembalikan uang 40 miliar. Sebelumnya kan ada anak muda juga Iya, kan iya, iya. mengembalikan uang 27 miliar. Waktu saya sempat koordinasi dengan Magdir Ismail kan. Magdir sempat kesel dia karena kantor digeledah begitu apa namanya kasar ya oleh kejaksaan. Dia sempat kesel, curhat ke saya juga. Nah itu kan goodwill dari orang yang korupsi itu kan mengembalikan uang itu kan bagus Iya, iya. niatnya kan. Hmm. Nah, maksudnya, nah kenapa nggak dihargai gitu loh maksudnya Bapak Magdir. Nah sekarang muncul lagi apa namanya Aksanul Kossasi mengembalikan uang 40 miliar dolar. Saya melihatnya itu antara percaya dan tidak gitu loh. Nah, saya ngebayangkan bagaimana menurut Pak Ogren, apa kira-kira yang ada di BPK itu seperti apa? Kan udah sekian lama loh. Beliau tuh kan berapa tahun ada di situ. Nah sekarang baru terbongkar kasusnya dia kembalikan uang itu dengan jelas di rezim ini. 40 miliar mungkin pertama kali ya terjadi sejak kita merdeka ya. Kalau ketahuan dikembalikan ya. Iya ya maksudnya tapi kalau yang tidak dikembalikan ketahuan nggak dikembalikan dong. Nah, jadi kejadian di kasus BTS ini yang melibatkan Menteri Kominfo ya Pak Plate ya. Jadi ke depan nanti saya pribadi melihat ya, apakah KPK masih diperlukan seperti sekarang ini? KPK ini kan lembaga yang dibikin karena penyidikan tidak pidana korupsi dulu yang dilakukan oleh baik kepolisian kejaksaan tidak berhasil kan. Nah, jadi kasus pengambilan barang bukti yang kembalikan ini harusnya kena pasal 480 KUHP. Kan ada. Ya, jadi Polri harusnya cepat begitu kasus yang menyangkut BTS tadi ada yang mengembalikan uang ke kejaksaan. Nah, yang mengembalikan itu adalah melakukan tindak pidana umum setidak-tidaknya. Pasal 480 KUHP. Dan diperiksa sama dengan orang menerima emas hasil curian, HP hasil curian, mobil hasil curian, hasil tidak pidana. Kan kena pasal 480. Supaya ada pelajaran, tidak mengembalikan uang itu berarti bebas. Nah, kalau nanti ada pasal pidana yang 480 tadi, apakah KPK atau kejaksaan bisa nangani? Ya harusnya Polri yang nangani di sini. Makanya ke depan saya berharap ya sudah cukup lama kalau KPK mau ditingkatkan koordinasinya nanti dengan aparat selain kejaksaan dengan kepolisian harus jelas. Jadi kalau ada yang mengembalikan barang bukti itu langsung ditangani oleh Barreskrim Polri. Ya kalau kita kembali ke KPK ya, KPK ini memang sudah terkuak ya, terkuak oleh laporan Agus Raharjo ya, bahwa terjadi semacam intervensi dari istana ya. Sehingga sekarang menjadi polemik baru lagi kan. Jadi sebetulnya kita udah tahu lama ya, masyarakat juga tahu bahwa ini sudah terjadi semacam intervensi ya, pelemahan KPK itu kan begitu dahsyat ya. Semua penolakan tentang perubahan KPK itu yang ada SP3 segala macam itu kan banyak sekali tantangan. Tapi itu kan tidak direspon oleh rezim ini kan. Jadi saat ini terbukti bahwa rezim ini menggunakan instansi hukum ini untuk kepentingan apa namanya dinasti tadi ya, kita bisa melihat kasat mata kan. Nah sekarang udah terwujud nih, dinasti sudah terwujud. Anak yang masih baru boleh katakan bahasa kasar tanda kutip ingusan itu dipaksakan menjadi pemimpin gitu. Jadi kita kalau lihat fenomena ini apa sih Pak Gubernur yang Bapak lihat ini? Ya, jadi ke depan nanti ya seorang presiden itu mungkin kita harapkan bisa menempatkan diri sebagai memposisikan lah kapan berperan sebagai kepala negara dan kapan berperan sebagai kepala pemerintah. Sebagai kepala negara sudah ada aturannya, jadi tidak bisa diperiksa oleh penyidik dan sebagainya. Tapi sebagai kepala pemerintah itu presiden bisa diminta keterangan sebagai saksi kalau tahu. Saksi itu kan yang melihat, mendengar dan mengetahui, ya. Atau mengalami, ya kan? Melihat, mendengar dan mengalami, 3, ya kan? Dulu zaman Presiden Gus Dur kasus apa yang kaitan Bulog itu, ya diperiksa sebagai saksi karena beliau juga mengetahui masalah itu. Penyidiknya saya masih ingat itu ada almarhum Pak Alex Bambang Wiratmojo di Krimum Polda Metro Jaya, datang ke sana diperiksa sebagai saksi, nggak ada masalah, sebagai kepala pemerintah.
gitu. Tapi kalau sebagai kepala negara nggak bisa, kita harus hormat semua. Jadi ya di polisi juga ada, di Catur Prastya dulu kan Satya Prabu. Satya Prabu itu setia kepada negara dan pimpinan negara, bukan pimpinan pemerintah, Pak. Pimpinan pemerintah itu manusia sama dengan yang lain. Dia sedang melaksanakan fungsi pemerintah ya sama dengan yang lain. Gitu. Jadi ini harusnya bisa ditempatkan sehingga tidak ada keraguan-keraguan nanti kalau misalnya indikasi seperti yang disampaikan sama Pak Agus ya, mantan komisioner KPK tadi, Pak Suharjo ya, apakah ya beliau nanti mau dimintai keterangan sama KPK atau sama kepolisian, ya mungkin menghalang-halangi dan sebagainya kan bisa aja. Tapi ya sebagai saksi dulu, jangan langsung terlibat itu kan. Ya kalau menurut Pak Ugro itu pintu masuknya kemana? Bisa nggak itu pintu masuk? Katakan Pak Agus kan membuka hal-hal yang terjadi pada dirinya ya. Saat itu dia dipanggil sendirian, ada pintu masuk yang tidak umum, dan di situ ada saksi. Tapi sekarang kan jadi saut-sautan, bantah-membantah di antara Agus bahkan akan mau cari panggung. Di sisi lain Presiden sendiri juga mengatakan buat apa lagi tuh dibuka-buka. Menurut Pak Ugro apa yang terbaik dengan kasus ini? Ya Pak Agus tidak mencalonkan diri sebagai calon presiden. Ya kan, dia membuka itu ya daripada, kan beliau saat itu sebagai pelaku sejarah, Pak. Betul. Loh, yang mencatat itu nanti kan ya ada sejarawan. Iya. Dan dibaca sama anak cucunya, Pak, Bapak dulu ternyata waktu ketua KPK memberhentikan kasusnya Pak Setnov gitu. Oh enggak, mana buktinya? Nah sekarang Pak Agus sudah bicara di media, ya itu nanti yang ditulis sama sejarah kan gitu aja. Jadi mungkin beliau berpikir, waduh saya lama-lama mikir ini kalau saya meninggal suatu saat, meninggal dunia, saya dicap yang melindungi yang tidak membuka kasus EKTP dengan seluas-luasnya. Seharusnya ya penyidikan tidak pidana pada korupsi seperti EKTP ya, itu dibuka alirannya, Pak. Jadi kalau lagu Bengan Solo kan mengalir sampai jauh tuh, sampai ujung Kapulu sampai ke mana Singapura dicek itu. Masa alirannya nggak bisa diselidiki? Nah, itu harusnya kebanggaan integritas penyidik itu ya sampai jauh itu. Jadi tidak bisa sampai di sini nggak bisa. Jadi ini ada dua kasus menarik, Pak. Satu BPK tadi, yang satu lagi masalah dengan Pak Agus. Nah, menurut Pak Ugro sebagai mantan Wakapolri, kira-kira kepolisian bisa berbuat apa nih? Ini kan sudah kelihatan nih, satu yang melaporkan tentang BPK tadi, berarti kan tidak sendiri kan? Boleh kalau kita patut curiga ya, tidak seorang diri aja bagian 40 miliar, mungkin ya di bawah atau yang di atas lagi, itu kan jangan-jangan juga banyak uang yang mengalir itu. Bisa nggak dibikin semacam penyelidikan atau penyidikan tentang kasus itu dibuka, bisa nggak? Termasuk kasusnya Pak Agus Raharjo tadi, kalau itu menjadi semacam fitnah ya, kan itu bisa kan ada di istana kan ada CCTV, ada banyak saksi. Nah daripada bantah-bantah itu, kira-kira berani nggak dari kepolisian membuka, menerangkan masalahnya supaya terang benderang? Ya seharusnya kita prihatin setelah KPK pegawai KPK diangkat menjadi ASN. Iya. Jadi fungsi KPK sebagai apa? ASN kan berarti di bawah kepala pemerintah. SK-nya mungkin kepala negara ya. Nah, tapi kalau KPK pegawainya menjadi aparat sipil negara, berarti dia kan PPNS. Dia bukan penyidik khusus tidak pidana korupsi. Tidak pidana korupsi adalah tidak pidana khusus yang ekstraordinari, luar biasa, dibutuhkan ya lembaga khusus menangani itu. Makanya saya juga heran kenapa kok dijadikan ASN gitu. Harusnya dia undang-undangnya adalah PPNS gitu. Jadi kalau ada kasus seperti ini sekarang dia mau bergerak sulit. Tapi kalau KPK ini lembaga yang ya diperkuat seperti di Amerika, mungkin bisa setingkat FBI gitu ya. Ada semacam ya lembaga negara yang punya kekuatan penuh gitu ya. Nah mungkin ini lebih kena, jadi bisa dibuka sendiri oleh KPK di mana aliran uang ini. Jadi orang itu benar-benar dikejar sampai ke ujung dunia. Nanti kalau sudah
melewati ujung dunia kan berarti kan akhirat nih. Iya, Nah, iya. itu sudah ada penyidiknya sendiri lah, malaikat mungkin. Tapi sampai ujung dunia dikejar sama KPK. Menurut saya ini harusnya KPK diperkuat seperti itu sehingga ke depan nanti ya orang-orang itu tidak berani main-main lah dengan. Mungkin itulah panggilan Bapak mau masuk jadi anggota DPR ya. Ya saya pinginnya seperti itu supaya ya sudah berapa mau 75 tahun nanti apa yang mau kita berikan kepada yang masih hidup sekarang dan Betul, masih mampu ya, betul. masih bisa bernapas, Ya. masih bisa bicara kepada negara dan bangsa. Jangan Ya. sampai generasi yang muda itu merasa bahwa itu kadang-kadang orang berpikir nih, wah ini saatnya generasi milenial berbuat. Loh, emang yang tua ini nggak pernah jadi milenial dulu, nggak pernah muda. Terus saya pernah muda gitu. Kalau zaman tahun 79 80, saya sekarang yang maju untuk jadi Kapolri. Ya bisa aja siapa jadi Kapolri masa nggak bisa, tinggal dinaikkan pangkatnya bintang 4 gitu. Ya, Tapi betul. melalui suatu proses pengalaman itu, Pak. Ya pengemudi sama aja. Pengemudi itu harus punya SIM ujian dia, tapi punya pengalaman lebih Iya, bagus. betul. Nah kalau nggak punya pengalaman mengemudi, Pak, nabrak-nabrak atau ditabrak dari belakang, kan celaka juga gitu. Nah, seperti ini mungkin generasi milenial, generasi muda tuh ya perlu belajar lah dari yang sudah lahir ya. Adik belajar dari kakak. Nggak ada kakak belajar sama adiknya. Ini aturan mana yang dipakai saya juga nggak tahu lah. Di sini mungkin perlu secara sadar dan bertanggung jawab. Ya, jangan main-main dengan aturan yang sudah ada dirubah untuk kepentingan dirinya sendiri itu aja. Mungkin anjuran dari Pak Ugro terhadap Kapolri sekarang tentang 2 kasus yang menarik tadi. Satu masalah apa namanya KPK, yang jelas-jelas kan sudah terkuak semua. Yang kedua masalah BPK. Kan dua-duanya kan terkait dengan korupsi kan. Gimana kira-kira? Ya, dibikin laporannya ya masalah pasal 480 KUHP, Pak. Penada. Kan barang buktinya ada. Ya. Saya membawa barang, saya serahkan ini uang. Ditanya uang apa? Nah, kalau uangnya itu hasil kejahatan ya pasal 480. Makanya jangan sembarangan bawa barang atau uang hasil kejahatan kepada penyidik. Apakah sekarang kalau korupsi kejaksaan atau kepolisian atau KPK, ini bahaya nih. Pasal 480 KUHP masih bisa diterapkan. Masih bisa. Iya, dia membawa uang hasil kejahatan. Dan itu panjang ya. Artinya rentetannya banyak ya. Ini menarik untuk menyidikan tidak pidana korupsi. Tapi kalau misalnya dulu ada kasus yang korupsi, kemudian uangnya lari ke artis, karena pekerjaannya dia nggak bisa kena. Jadi apa ya? Benar-benar dilihat orang menguasai itu barang segitu banyak, dicek nih barang ini kira-kira kalau ragu jangan. Kalau bukan haknya dia, yang ngapain diterima? Ini kan gitu. Manusia secara sadar, saya dikirimi ke Pak Ugro nih dulu. Bapak kan baik kerjanya, ini ada uang dari pemerintah nih, misalnya 27 miliar nih. 27 miliar itu uangnya dari mana gitu kan. Ya pokoknya untuk Bapak, saya nggak mau gitu. Kembalikan aja, nggak apa-apa. Nah itu malah justru dia bisa menjadi apa ya, justice kolaborator yang orang seperti ini mungkin sama pemerintah diberikan penghargaan gitu. Misalnya ya uang itu langsung karena dilaporkan, dia mungkin dapat ya entah 10% atau 5% dari situ. Kemudian kalau meninggal bisa masuk Kalibata karena dia berjuang untuk negara dan bangsanya gitu. Menolak ya berarti ya. Ya nolak, dia tolak. Ini kan terbaliknya, menerima begitu terbongkar baru kembali. Kembali jangan, Pak. Waduh, ini kalau bahas dengan Pak Ugro mantan Wakapolri ini bisa panjang sekali ceritanya. Saya masih banyak sekali mau tahu tentang apa namanya, banyak hal ya. Iya, masih yang pasti saya sudah melihat apa namanya memetik satu nawa itu ya. Nawa itu Pak Ugro sebagai apa namanya mantan Wakapolri yang segala-gala sudah cukup, tapi masih kepengen ya mungkin terusik juga ya. Saya lihat sekarang kan banyak sekali pati-pati ya, TNI maupun Polri yang berbondong-bondong masuk ke dunia politik ya. Nah ini suatu fenomena yang luar biasa ya. Bagus Pak. Jadi anunya apa di Purnawiran Polri kan di pengurus pusat itu sama daerah kan ada tetap setia. Tetap setia itu kepada negara dan bangsa. Nggak ada tetap setia kepada si A, si B, si C, nggak ada, kepada negara dan bangsa. Karena ini bangsa negara udah rusak ya, udah rusak oleh elit-elit politik ya. Iya, makanya saya kembali lagi
Saya lebih cinta kalau Tribrata dan Catur Prasja dulu yang pedoman hidup itu Tribrata, pedoman kerja Catur Prasja dikembalikan seperti dulu lagi aja, udah jangan ditulis panjang lebar, malah saya nggak pernah hafal. Tapi kalau Tribrata yang 3, Catur Prasja yang 4 itu, walaupun saya udah pensiun masih hafal saya. Gitu ya. Ya kan sayang ya kalau kita lihat seorang jenderal itu kan panjang ya prosesnya ya. Dan biaya negara juga cukup besar ya. Ya, itu bukan uangnya kecil ya. Tapi begitu dia pensiun terus cuma duduk manis saja, terus nggak ngapa-ngapain kan mubazir ya. Ya, begini Pak. Jadi berbeda pendapat itu biasa. Saya kawan-kawan saya yang mungkin dari TNI juga sama. Pendidikan dasar 1 tahun sama-sama di Magelang. Itu yang diberikan sejarah perjalanan bangsa pahlawan kita. Bayangin ini seorang Panglima Besar Jenderal Sudirman itu bisa beda pendapat dengan Presiden Soekarno. Dia tetap gerilya, masuk hutan. Rasa cinta kepada bangsa dan negara itu ada. Ya. Pertempuran di Laut Aru. Kalau kita bertempur sama Belanda pasti mati. Tapi untuk memunculkan ke dunia, saya ini ada, Indonesia ini ada, Angkatan Laut ada. Ya risiko itulah. Jadi ya sama di polisi. Di polisi kalau dibilang kapan polisi disebut pahlawan, Pak? Orang masih tanda tanya kan? Ya. Apakah bertempur? Polisi enggak. Polisi penegak hukum, pelindung, pengayom dan pelayan masyarakat, pemelihara Kamtimas, penegak hukum. Nah ini siapa tahu nanti kalau saya memang lolos masuk ke Senayan dibikin produk entah undang-undang nanti. Kalau polisi sedang bertugas resmi, ada surat perintah dan kemudian meninggal saat bertugas, entah meninggal dia karena jantung, entah dia ditabrak mobil dan sebagainya atau ditembak, itu pahlawan. Otomatis ya. Iya, dia bertugas, masyarakat tidur, dia menjaga, pelindung, pengayom, pelayan, pemelihara Kamtimas, Pak. Jadi benar polisi itu tidak bisa tidur kalau selama bertugas. Ditelepon masyarakat, Pak, ini tetangga saya rame-ramean nih, ada hajatan udah jam 2. Ya, polisi datang beritahu. Oh ya, tadi ada telepon, ini waktunya tidur. Itu tugas mulia polisi, Pak. Nah, kembali ke polisi, Pak ya. Mungkin di sesi penutup kita ya, saya pengen tahu lebih detail. Menurut Pak Ugro ini kira-kira di Pilpres ini apakah bisa berharap netral? Lihat kacamata, lihat kasat mata kan akhir-akhir kan banyak sekali macam ada polisi RW segala macam apa. Kira-kira menurut Pak Ugro apa nih yang bakal terjadi ke depannya? Harus netral, apapun yang terjadi harus netral. Ya, jadi ya sama dulu Kapolri siapa dulu? Saya pernah lihat Jenderal Rusdiarjo salah. Itu zaman Gus Dur ya. Zaman Gus Dur diperintah tangkap itu si A gitu. Beliau sebagai seorang Kapolri alat buktinya belum ada. Jadi kita tidak bisa menangkap seperti itu. Ya. Harus berani mengatakan seperti undang-undang. Makanya polisi dari pangkat yang terendah misalnya Barada sampai bintang 4, Pak. Itu kalau bertindak ke masyarakat itu atas nama undang-undang, bukan atas nama presiden, atas nama Kapolri, atas nama Kapolda, Kapolri, atas nama undang-undang. Atas nama undang-undang saya perintahkan berhenti. Undang-undang. Nah, ini mungkin yang harus disampaikan bahwa ya kalau misalnya ada arahan yang tidak dasarnya tidak ada di undang-undang, ya sampaikan mohon izin Pak, ini seperti ini ya. Jadi ya saya juga pernah sampaikan kepada Pak Presiden dulu Jokowi, Pak Presiden yang terhormat, mohon maaf Pak, kalau pergantian Kapolri itu biasanya ditentukan oleh Dewan pangkat tertinggi atau Dewan Kebijakan pangkat tertinggi, Pak. Nah, itu yang memilih calon-calon. Nah, makanya ke depan nanti ya mohon maaf kalau saya bilang, kalau Presiden mau suatu saat mengganti Kapolri itu dilihat sudah memasuki usia pensiunnya, tapi kalau enggak mungkin dia harus pensiun dini kayak kemarin kan Pak Tito pensiun dini lebih awal kemudian pindah jadi Mendagri gitu. Ini sama. Jadi ke depan nanti calon Kapolri itu kalau bisa ya lebih dari satu lah, supaya Presiden milihnya lebih enak. Seperti dulu kan pernah dulu pengganti Pak Tanto itu kan ada 2, Pak Iman Haryatna sama Pak BAD, akhirnya terpilih Pak BAD. Itu lebih presiden lebih ada kesempatan memilih mana yang terbaik seperti itu gitu. Jadi tidak
langsung harus menunjuk satu di bawah satu, nggak usah. Mungkin ada himbauan kepada junior Pak di sesi penutup ini Ya. di Pilpres 2024 ini. Ya kita harapkan gini, Polri kan sekarang tetap berperan sebagai pelaksana penanggung jawab fungsi pemerintah di bidang kepolisian. Jadi amanat itu harus benar-benar dilaksanakan sesuai dengan amanat undang-undang dan amanat masyarakat, karena ini juga diproduk dari pemerintah dan DPR. Jadi ya kalau kira-kira itu akan membawa ketidakbaikan bagi Polri, ya sampaikan sama pimpinan. Jadi menyampaikan beda pendapat sama pimpinan itu bukan haram gitu. Jadi disampaikan apa adanya. Jadi risiko dicopot itu. Kalaupun terbuka ya. Iya, sampaikan aja, nggak ada masalah. Jadi tidak ada jaminan kalau kamu melaksanakan nanti kamu dijamin naik pangkat 2 kali lipat, nggak ada. Sedikit nyentil tentang Firly ini Pak. Kan katanya besok ini kan baru diperiksa lagi untuk kesekian kalinya. Menurut Pak Ugronnya kemana nih, apa namanya, gamenya kemana nih arahnya? Saya rasa Polda Metro yang dipimpin oleh Pak Jenderal Karyoto ya, tidak berani melakukan apa namanya, ya melakukan suatu ya mungkin gambling gitu ya, gambling bahwa ini saya coba-coba, nggak ada. Langkah penyidikannya yang dilakukan oleh Dirkrim khususnya Pak Adi Simanjuntak ya. Saya juga kenal yang bersangkutan dulu sudah lama ya. Saya rasa juga nggak main-main, nggak ada unsur politiknya. Saya melihat selama ini ya apa adanya gitu. Ya risiko nanti kalau misalnya nggak terbukti ya kaitan kode etik misalnya. Tapi kalau sudah berani seperti ini pasti alat buktinya cukup. Makanya bahkan lebih dari cukup ya. Iya, makanya kalau sudah ditunjuk di pejabat pemerintah itu apa ya, etika keprofesionalan itu harus dijaga, karena norma-norma itu ya misalnya gini, ketemu seseorang dari dulu KPK kan ketemu seseorang siapapun itu ya orang takut, mereka menjaga marwahnya KPK itu sampai jauh itu, makan ya bayar sendiri, kelihatannya kayak robot tapi memang aturannya seperti itu gitu loh. Jadi, harus ditegakkan. Jadi betul-betul ini yang apa namanya, kalau kita lihat udah beberapa keberhasilan ya di eranya Pak Sigit ya, luar biasa ya dari mulai. Saya akui lah, Kapolri juga berani, Kapolda Metro juga berani, penyidik juga berani ya. Perlu dapat penghargaan lah menurut saya untuk kalau memang ini benar-benar kasusnya. Tapi saya lihat selama ini memang ya nggak ada istilah main-main lah. Iya, tapi pintu masuk ke perbaikannya, ke perubahannya sudah terbuka lebar ya. Iya. Insya Allah nanti Bapak terpilih bisa bebenah lagi dengan apa? Dengan sempurna ya. Sehingga betul-betul wibawa kepolisian Republik Indonesia itu berdiri tegak ya, tidak berbau politik ya. Mimpi saya itu cuma satu sebenarnya. Saya ingin suatu saat kalau ada anggota polisi yang meninggal dunia, masyarakat merasakan akan berkurangnya rasa aman. Jadi berkurangnya polisi bukan ukuran, Pak. Kalau ada satu anggota polisi yang meninggal dunia, rasa aman itu berkurang. Nah ini makanya dijaga, polisi harus tetap sehat. Makanya ke depan nanti pelaksanaan tugas, jam kerja polisi yang operasional itu tidak bisa lagi seperti zaman saya, Pak. Zaman saya dulu kan 12 jam dinas, 24 jam istirahat. Bingung kita nih aturnya. Fisik habis-habisan. Kadang-kadang malah 24 jam, kadang-kadang 36 jam malah tidur di kantor. Itu nggak boleh. Nah, ini harus diatur. Karena polisi ke depan itu juga menyiapkan generasi penerusnya itu anak-anak tadi, Pak. Untuk menjadi pemimpin bangsa kan. Nah, itu dapat sentuhan dari bapaknya. Makanya sebelum saya pensiun, tapi saya pernah kunjungan ke Amerika juga ya. Sistem jam kerja polisi ini perlu diatur kembali supaya ada waktu dia bisa ketemu sama istri, sama anak, ya kan, memperbaiki rumah, mengajar anak untuk olahraga, mengajar anak untuk mengerjakan pekerjaan rumah, nganter istri ke pasar kali-kali kan gitu aja. Jadi jangan ditelepon sama istri, wah sibuk mah ini lagi mau nangkep apa juga nggak tahu gitu. Itu aja, Pak. Waduh, ini PR Pak Ogro ini lumayan banyak ya. Tapi insya Allah dengan apa namanya akhir-akhir ini optimis kita ya, bisa Pilpres ini berjalan sesuai dengan rencana. TNI Polri juga netral ya, sehingga kita mendapatkan betul-betul kontestasi di Pilpres ini betul-betul
siapapun yang menang nanti itulah yang terbaik ya buat bangsa ini ya. Ya sama lah Pak, saya tahun 2004 dipaksa harus mengarah kepada salah satu calon gitu, ya saya katakan tidak. Buktinya saya juga masih bisa bintang 3 Wakapolri. Itu aja. Karena ya saya selalu kembalikan. Ini agak sedikit mungkin tidak serius Pak ya. Tapi sebenarnya sih ya bagus juga. Kenapa di Indonesia ini Pak ada hakim agung, ada jaksa agung, kenapa nggak ada polisi agung? Ini saya tunggu-tunggu nih. Iya Pak. Ya kan? Nah, saya merasakan bahwa polisi agung ini adalah Allah Subhanahu Wa Taala, Tuhan yang Maha Kuasa. Ya kan? Saya berani katakan seperti itu kenapa? Karena kalau pada saat saya menangani kasus yang sangat berat, TKP rusak, alat bukti kurang, itu 2 atau 3 kasus ya, yang saya pimpin sendiri, saya minta petunjuk sama Allah Subhanahu Wa Taala. Dan itu nggak lama. Rata-rata ada yang 3 hari, ada yang 40 hari, maksimal 40 hari terungkap. Bukan saya supranatural enggak, tapi saya serahkan Tuhan. Saya pikir, oh berarti betul di Indonesia nggak ada polisi agung. Polisi agung itu ya Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi itu mesti ada wadahnya juga ya. Iya. Insya Allah ya. Sama Pak, ditanya tugas mulia polisi apa Pak? Iya. Coba. Tugas mulia polisi itu malaikat nggak punya Pak. Coba. 1, memberhentikan seseorang. 2, menanyakan identitas, SIM dan sebagainya. Malaikat pencabut nyawa tidak pernah memberhentikan seseorang nanya KTP. Namamu siapa? Mau dicabut nyawanya? Enggak ada Pak. Langsung cabut nyawanya. Ya kan? Makanya polisi merasakan bahwa ini tugas mulia gitu loh. Kalau ini nggak dilaksanakan, dijaga dengan betul, nanti diambil sama malaikat lagi udah. Kalau diambil malaikat, tugas polisi apa? Kan nggak ada. Nah ini yang harus dijaga marwahnya polisi di situ Pak. Jadi marwah polisi harus tetap dijaga ya. Jaga Pak, jangan sampai. Sampai kapanpun. Mudah-mudahan dengan terpilihnya Pak Ugro nanti duduk bisa di DPR mewakili Nasdem, ya saya semakin yakin ya bahwa di 2024 ke depan tuh banyak hal-hal yang bisa dikerjakan Pak ya. Iya. Ya supaya Kapolri tidak merasa sendirian lah. Kalau ada di Komisi 3 yang bisa sering dialog dengan Kapolri kan lebih enak Kapolri bekerja ke depan. Jadi memang di DPR itu lembaga yang perlu banyak orang-orang hebat ya kumpul di situ ya, sehingga bisa menghasilkan produk-produk yang cukup bagus. Amin, amin. Baiklah Pak Ugroseno, Jenderal Ugroseno ini luar biasa, apa namanya, nawaitunya ya, kepengen berbakti bangsa negara di usia-usia apa namanya senja ya. Nah sih mudah-mudahan teman-teman Pak Ugro juga yang lain yang belum terpanggil ya, ayo kita rame-rame. Ya, yang ada di dalam maupun di luar ya kita bergabung ya, bangsa ini lagi sakit perlu semacam pengobatan khusus ya, dengan berkumpulnya Partai Infori di apa namanya di dunia politik ini, mudah-mudahan kita bisa bebenah ya secara nasional ya. Amin. Baiklah, kita akhiri bisik-bisik politik kenegaraan dengan Jenderal Ugroseno, kita akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ugro kedatangannya. Mudah-mudahan nanti ada episode berikutnya lagi. Saya senang sekali luar biasa.